Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, siang ini saya berada di pemakaman umum. Ini pemakaman saudara kita yang etnis Cina. Ini kebetulan siang ini saya di sini. Ini mau cerita sedikit tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan peristiwa di sini. Di pemakaman ini bisa dilihat dari ketinggian ini, pemandangan di sekitar Kauman, Kalangbret dan sekitarnya. Ini berada di sebelah sedikit di bagian barat kota Tulungagung. Ini siang ini saya berdiri di sini, mudah-mudahan ini ada yang bisa dicatat untuk Anda penggemar channel Dam Anwar. Ini di latar belakang ini, kalau Anda mengikuti sini, ini langsung ke barat ini ya. Ke barat ini ada komplek sebuah makam ya, makam di yang terkenal di sini. Ini sekitar sini ada makam Roro Kembang Sore. Nih, bisa lewat sini, bisa yang sedikit ke utara ini, di jalan ini. Seperti diketahui, Roro Kembang Sore sendiri adalah anaknya Bupati Bedrak. Kemudian terkenal kecantikannya, banyak pangeran, banyak anak raja, anak keturunan nekat yang melamar dia. Tapi semua tidak ada yang berkenan, termasuk diantaranya yang melamar dia adalah Ki Joko Budek. Ki Joko Budek. Ki Joko Budek ini adalah anaknya Roro Kembang, anaknya Rondo Dadapan. Ini dia itu orang yang agak dungu, yang punya kekurangan fisik maupun mental. Tapi dia itu tidak mau kalah dengan anak pangeran yang lain, yaitu melamar untuk Kembang Sore. Otomatis Kembang Sore juga merasa aneh, ya orang seperti itu mau melamar saya, berarti kan kurang pas gitu ceritanya. Kemudian dia itu ditolak mentah-mentah ya, ditolak mentah-mentah. Tapi Joko Budek tidak kehilangan akal. Kemudian dia bertapa, mohon kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa pada waktu itu, yo terserah namanya apa. Kemudian bertapa di bawah pohon serendil ya, bertapa, mudah-mudahan diberi jodoh Kembang Sore ya, seperti itu ya. Bertapa itu pakai kudung cirikak cikrak konon seperti itu. Kemudian menghadap ke barat, menghadap ke sini, karena Roro Kembang Sore juga mukimnya di sekitar sini, di Kadipaten yang Kalangbret itu ya. Saking lamanya bertapa sampai dia itu tidak sadar, saking gentur topo nih, saya ngeliat nemen topo, dipanggil ibunya Rondo Dadapan, nggak dengar ya. Karena nggak dengar, orang tuanya Rondo Dadapan itu marah-marah. Bahasa Jawanya, wah anak gimana nih, piye bocah celuk ora krungu, budek dan sebagainya ya. Akhirnya akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, yang diucapkan dikabulkan, sehingga dia itu jadi patung Joko Budek. Nah, sampai sekarang batu yang mirip
patung orang yang duduk itu ada di Gunung Budek di sebelah selatan sini. Jadi jaraknya dari komplek pemakaman ini Bulurejo Kembang Sore ini ada 10 kilo ke selatan. Legendanya seperti itu. Nah, makam Kembang Sore sendiri ini dikeramatkan oleh orang-orang tertentu. Tapi saya tidak naik ke sana karena memang ini jalannya agak licin. Nah, ini bagi orang tertentu yang mau mencari kekayaan dengan cara pintas, ini ada di sana. Jadi biasanya untuk tirakatan orang-orang tertentu ini biasanya malam kalau nggak salah diantaranya malam Jumat pagi. Jadi persyaratannya ya termasuk membakar siu, membakar kemenyan, dan banyak persyaratan yang ada di sana. Saya pernah ke sana tapi saya hanya melihat dari tidak mepet, tidak masuk ke dalam. Bagi yang ke sana yang terkabul persyaratannya ya, mengambil kekayaan dengan cara instan ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, ini harus syukuran. Biasanya syukurannya ya pakai memotong kambing dan sebagainya, selamatan di situ. Ini bagi orang-orang tertentu yang mempercayainya untuk mengambil kekayaan secara instan. Itu ada semua saja ada risikonya. Bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya ya tidak apa-apa. Itu memang orang-orang tertentu yang yakin di situ. Ini kembali ke pemakaman orang-orang saudara kita yang keturunan Cina di sini. Ini luasnya ini berapa hektar ini. Jadi mulai gunung yang sebelah, bukit yang sebelah barat sampai bukit yang paling bawah. Yang paling bawah yang menuju desa dekat Bulurejo, kemudian ke jalan raya terusan Trenggalek. Ini sangat luas sekali komplek pemakamannya ini. Ini sementara, nanti kita lanjutkan. Ini ada kisah yang menarik, cukup menarik bagi di sini, di kompleks ini. Ini ada seorang penggali makam, menggali makam orang-orang keturunan Cina di sini. Kemudian setiap kali menggali makam, dia itu mendapati ular. Setiap menggali tanah di sekitar sini mungkin seperti ini ada ular. Nah, karena ular ini kecil, ularnya itu kecil, tapi bentuknya aneh. Ularnya itu aneh. Dan dia tidak pernah tahu itu jenis ular apa, itu tidak pernah tahu. Karena masih bisa melihat ular itu masih pertama kali seperti itu. Nah, seperti itu. Karena merasa aneh, dia itu ya gerak-gerak lah, saya ketakutan. Tapi biar ketakutan itu dia dibiarkan saja, ular itu dibiarkan saja. Besok ular itu datang lagi, suatu ketika datang lagi. Pekerjaan yang berbeda, hari yang berbeda, ular itu datang lagi. Ya, karena datang lagi oleh orang itu tadi, dibiarkan sementara. Kemudian besoknya itu penggali makam itu ke lokasi seperti ini tadi. Nah, itu tidak ada ular yang aneh, tidak ada, tapi sudah berubah bentuk menjadi semacam keris kecil. Kecil sekali, besarnya jari atau seperti apa itu. Kemudian oleh penggali makam yang itu, ini kok menarik sekali ini. Ya, saya tidak dibawa pulang. Nah, seperti ini, tidak dibawa pulang. Nah, sesudah dibawa pulang, sebelumnya dimasukkan ke saku celana pendeknya. Nah, ini dari sekitar sini mungkin seperti ini. Nah, dimasukkan ke saku. Tapi ketika dia itu sambil menggali makam orang yang lain, maksudnya bukan makam yang itu, makam yang berbeda, yaitu
keris semacam keris itu tadi diraba-raba di saku celana itu hilang. Loh, dia itu terkaget loh. Neng di tim kok hilang. Nah, kaget dia. Kemudian karena penasaran dia itu ditanyakan kepada ahli yang dukun lah yang paham tentang itu, tentang barang aneh ular dan hubungannya dengan cundrik atau keris kecil itu tadi. Yaitu seorang dukun tuh bilang, lah kamu nggak paham, itu keris kecil seandainya tidak kamu taruh di belakang, kamu buntel apa ya kain yang bagus itu kau bawa pulang, nanti bisa membantu kamu, pekerjaanmu lebih mudah, rezekimu lebih banyak. Ya itu katanya seperti itu mbah dukunnya itu tadi. Tapi karena penggali makam itu yo tidak ingin seperti itu, Bu. Akhirnya ya dibiarkan itu saja. Dia cerita masalah dia mungkin bisa dibantu kekayaannya lewat keris kecil itu tadi, penjimaan dari ular. Dia itu sudah tidak mikir, biarkan saja, tidak mikir. Dia setiap hari tetap jadi penggali makam di sekitar sini. Jadi masalah keris yang mungkin bagi orang tertentu itu punya wibawa, mungkin itu, tapi dia sudah tidak menggubris karena itu bukan keyakinan dia, itu keyakinan orang-orang yang mau saja. Dia tidak mau seperti itu, kekayaan yang dengan jalan pintas. Saya kira cerita sedikit tentang ular gaib ini saya akhiri sampai di sini saja. Mungkin lain waktu kalau ada waktu disambung lagi. Sekian, ini jawab dari channel Daun Anwar. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya, ataupun enggak ya sekedar cerita bahwa Allah itu kuasa segala-galanya. Sekian dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.